Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu kembali dalam Pastor Message kali ini, dan saya percaya setiap kita selalu berada di dalam penyertaan Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang action. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan aksi. Apa action itu? Apa aksi itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa aksi atau action adalah sebuah tindakan, yaitu sebuah perbuatan, sebuah kegiatan saudara, sebuah gerakan. Di dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi, dikatakan the fact of process of doing something, atau dikatakan a thing done, sama dengan movement. Movement itu berarti ada sesuatu yang bergerak saudara. Kalau ada sesuatu yang tidak bergerak, berarti bukan aksi, bukan action. Tetapi sesuatu dikatakan aksi atau action karena ada sesuatu yang bergerak Bapak Ibu. Kira-kira hal apa sebenarnya yang membuat orang itu akhirnya tidak banyak memiliki aksi, tidak banyak memiliki action, tidak banyak memiliki yang namanya tindakan? Satu hal yang dilakukan. Kenapa bisa sampai orang ini tidak memiliki hal ini? Hal yang pertama Bapak Ibu, seringkali kita itu terlalu banyak berpikir. Berpikir boleh, tetapi kalau berpikirnya itu terlalu banyak, terlalu rumit, sampai dikatakan overthinking, over Bapak Ibu, maka itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik tentunya. Berpikir boleh, tapi kalau terlalu banyak berpikir, maka itu juga tidak bagus. Karena di saat kita terlalu banyak berpikir, maka waktu kita akan habis hanya untuk berpikir, dan berpikir. Sampai kita lupa, seharusnya setelah berpikir, kita harus do something. Kita harus melakukan sesuatu, kita harus memutuskan sesuatu. Karena Bapak Ibu, terlalu banyak berpikir, maka kita akan takut untuk menghadapi yang namanya konsekuensi. Sedangkan dalam kehidupan ini kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Dan setiap pilihan pasti memiliki konsekuensi. Namun kalau kita terlalu banyak berpikir, jika saya pilih pilihan yang A, konsekuensinya ini enggak jadi. Saya pilih pilihan yang B, konsekuensinya ini enggak jadi juga. Saya pilih pilihan yang C, ternyata ada konsekuensi, enggak jadi juga. Maka lama-lama tidak ada tindakan yang akan kita lakukan karena kita terlalu banyak berpikir. Dan terlalu banyak berpikir juga akan membuat kondisi psikis kita menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi ragu-ragu, dan hati-hati. Kalau sudah masuk di dalam tahap ini, maka saudara, bisa saja kita tidak mempercayai kuasa Tuhan. Karena bukankah Allah itu bekerja di dalam segala hal saudara yang terjadi dalam kehidupan kita? Memang kita harus memilih pilihan yang tepat. Kita harus bertindak secara tepat. Tapi kalau toh satu waktu kita salah memilih, kita sebagai manusia itu punya kekurangan, bisa salah Bapak Ibu. Saya percaya di tengah-tengah kesalahan kita, Tuhan pun tetap memberikan solusi bagi setiap kita. Jadi biarlah saat ini kita sama-sama belajar supaya bisa menjadi pribadi yang balance, yang seimbang, berpikir dan juga diimbangi dengan tindakan kita. Apapun konsekuensinya, kita harus bisa hadapi. Yang pasti, kita belajar untuk memilih yang terbaik dalam segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Berbicara tentang action, tentang aksi Bapak Ibu, itu tidak selalu berbicara tentang hal-hal besar yang harus kita lakukan. Karena sesungguhnya sebelum hal besar itu akan terjadi, maka kita harus melakukannya dari hal yang terkecil. Seperti ada di dalam firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10. Dikatakan demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi saat ini saudara, kita sama-sama belajar untuk kita bisa mengerjakan hal apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, walaupun itu adalah hal yang kecil. Dikatakan bahwa setialah dalam perkara yang kecil. Maka kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka kita juga akan bisa setia kepada perkara-perkara yang besar.
Mungkin saat ini pelayanan kita hanya asyir, Bapak Ibu. Pelayanan kita mungkin tidak seperti orang lain, menjadi pengkhotbah mungkin, menjadi worship leader mungkin. Tapi saya mau katakan, sesuatu bisa terjadi bukan hanya pada waktu kita melakukan perkara yang besar saja. Karena sesungguhnya Tuhan melihat kesetiaan kita dalam mengerjakan berbagai hal dalam kehidupan ini. Setia dari perkara yang kecil, Bapak Ibu, ini adalah membuktikan bahwa betapa kita mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Saat ini kalau kita memiliki gaji yang gak begitu banyak seperti orang lain, tapi kita mengucap syukur, kita bisa mengaturnya dengan baik, kita setia, tetap bekerja dengan baik, jujur, bertanggung jawab, berintegritas. Saya percaya Tuhan senang melihat setiap kita. Jadi tidak harus selalu menunggu suatu hal besar terjadi dalam hidup kita. Mulailah dari hal-hal yang terkecil. Kita belajar untuk setia melakukannya untuk Tuhan. Misalnya Bapak Ibu, kita sebagai para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan dan juga para umat Tuhan, jika ibadah kita itu mulai pukul jam 7 pagi, janganlah kita datang jam 7 pas atau jam 7 lebih. Tetapi hendaklah kita bisa datang lebih awal. Bahkan para hamba-hamba Tuhan jika ditetapkan harus datang jam 6.30, maka kita harus belajar untuk bisa datang on time. Ini adalah hal yang kecil. Mungkin orang lain jemaat tidak melihat, tetapi saudara, Tuhan melihat. Pada waktu kita bisa belajar on time dalam hal waktu saja, maka saya percaya Tuhan akan senang melihatnya karena kita setia dalam perkara yang kecil. Dan juga di dalam setiap pekerjaan kita, di sekuler mungkin, atau mungkin di dalam gereja juga, apapun yang kita lakukan, mungkin pelayanan yang kita lakukan ini tidak populer, pelayanan yang kita lakukan ini tidak diketahui oleh banyak orang, tetapi pada waktu kita setia melakukannya, hati kita pun murni, tidak ada motivasi-motivasi untuk pribadi kita, tidak ada hidden agenda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya Tuhan melihat kesetiaan hati kita, Tuhan melihat kemurnian hati kita, dan Tuhan senang bagi setiap anak-anaknya yang mau melakukan segala sesuatu itu dengan baik, walaupun hal itu mungkin kecil di mata orang. Tuhan itu senang kepada orang-orang yang lebih mau bertindak, beraksi daripada orang-orang yang hanya banyak bicara. Seperti ada pepatah yang bilang, tong kosong nyaring bunyinya. Bahkan ada singkatan NATO, no action, talk only. Banyak bicara, banyak ngomong, supaya dia itu dilihat sama orang lain itu pintar, tahu segala-galanya. Tetapi kadangkala hal itu menjadi tidak baik, saudara. Seperti kata-kata yang berkata demikian, your words means nothing when you do nothing. Kata-kata kita itu menjadi kosong, tidak ada artinya kalau kita pun tidak melakukan apa-apa. Jadi hendaknya setiap perkataan kita harus punya integritas. Kita bisa bicara tapi kita juga ada bukti nyatanya, ada kerja nyatanya. Tidak hanya sekedar bicara, tidak hanya sekedar ngomong, Bapak Ibu. Dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku, yaitu melakukan firman Tuhan yang di sorga. Nah saudara, banyak orang ingin mengubah dunia, tetapi dia tidak mau mengubah hidupnya lebih dahulu. Dia tidak mau berubah. Karena kekristenan ini berbicara tentang perubahan hidup. Jadi pada akhirnya bukan hanya orang seperti dalam ayat ini yang berteriak Tuhan, Tuhan, yang kelihatannya rohani, yang mungkin kelihatannya rajin sekali datang untuk beribadah, memberi persembahan, lalu mungkin berbahasa roh dan lain sebagainya. Namun pada hakikatnya pada waktu kehidupan sehari-hari tidak memiliki integritas, tidak jujur, tidak menghormati orang lain, tidak memiliki kasih. Dan hal itu yang tentunya Tuhan tidak sukai. Karena Tuhan lebih suka orang yang mau bertindak, orang yang memiliki perubahan dalam kehidupannya, bukan hanya sekedar orang yang
pintar untuk bicara, saudara. Ada satu contoh pribadi yang luar biasa, saudara, yang sudah memberikan segalanya bagi setiap kita. Dia adalah inisiator utama dalam dunia ini, saudara. Dia adalah pribadi yang memiliki action yang besar. Dia tidak hanya ngomong, tapi dia lakukan, dia buktikan dengan tindakannya, yaitu Yesus Kristus. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, dia tidak hanya sekedar ngomong atau berbelas kasihan saja, tetapi dalam rupa manusia, Yesus turun dalam dunia ini, menyelamatkan saya dan saudara. Bukankah dia adalah teladan yang besar sekali bagi setiap kita, saudara, dalam melaksanakan yang namanya action. Karena itu, mari sama-sama belajar di keadaan dunia yang saat ini. Mungkin kita banyak masalah, mungkin kita mengalami yang namanya kesulitan. Tetapi jangan terlena dengan kesulitan, pergumulan, masalah yang kita hadapi. Jadilah orang-orang yang mempunyai action, yang punya aksi untuk melakukan hal yang baik, melakukan firman Tuhan, dan juga berguna bagi orang lain, saudara. Sama seperti Yesus, dia inisiator yang baik dalam hidup kita. Begitu pula dengan setiap kita sebagai pengikutnya, kita juga harus mengikuti teladannya, menjadi inisiator dalam segala hal.